Assalamualaikum, salam sehat bro. Karena masih banyak yang salah mengenai proses charger, jadi saya akan membuat video khusus proses charger. Jadi proses chargernya bisa untuk baterai apa saja, misalkan ini aki motor, bisa lithium, bisa lipo, tergantung kalian. Jadi yang paling penting pertama, rangkaiannya seperti ini, input dan aki. Jadi inputnya saya menggunakan PSU untuk membuktikan, kemudian ini akinya. Jadi rangkaiannya mudahnya seperti ini. Kemudian yang pertama, sebelum kalian mulai mencharger, kalian harus tahu dahulu tegangan cut off dari baterai atau aki yang ingin kalian charger. Misalkan baterai 12 volt, tegangan cut off-nya 13,8. Lithium 18650, tegangan cut off-nya sekitar 4,2. Dan baterai lipo 4, tegangan cut off-nya antara 3,65 sampai 3,7 volt. Jadi yang utama kalian harus tahu tegangan cut off dari aki atau baterai yang akan kita charger. Misalkan ini. Kemudian proses mencharger akan berlaku atau bisa mulai mencharger bila tegangan input harus lebih besar daripada tegangan aki. Jadi kalau input lebih kecil tentunya tidak bisa mencharger walaupun rangkaiannya sudah dipasang seperti ini. Kemudian bagaimana cara menentukan besar arus charger tentunya tergantung dari spesifikasi sumber atau spesifikasi aki. Kesimpulannya, besar arus charger akan besar bila perbedaan antara tegangan input dan tegangan aki besar. Jadi misalkan untuk aki motor, misalkan aki motor kosong sekitar 12 volt dan inputnya misalkan menggunakan 13,8, biasanya sekitar 5 ampere. Oke, akan saya buktikan saja bahwa besar arus tergantung perbedaan antara tegangan aki dan tegangan input. Oke, kita lihat dahulu tegangannya. Ini sudah saya lihat tegangan aki 12,42. Kemudian akan saya rubah dahulu inputnya. Ini inputnya bisa PSU, bisa solar cell, prinsipnya sama. Saya buat sebesar tadi 12, terbaca 12,42. Ini kalau kita charger pasti besar arus tetap 0. Kalian perhatikan besar arus yang bawah. Saya coba, kalian lihat besar arus 0. Dan perhatikan tegangan input akan saya naikkan sebesar 0,2, sekitar 12,63. Saya coba naikkan seperti ini. Jadi saya naikkan sebesar 0,2 volt. Ingat 0,2 volt. Kalian perhatikan besar arusnya, karena ini aki tidak begitu bagus, arusnya langsung drop mungkin cepat sekali. Kalian perhatikan besarnya pada saat mulai di charger. Saya charger, besar arus terbaca 135 mA. Itu naik tegangannya hanya kita naikkan sebesar 0,2 volt. Kemudian saya naikkan sebesar misalkan 13, atau saya catat saja tadi inputnya 13,6, tegangan aki 12,6, tegangan aki 12,42, besar arus sekitar 100 berapa tadi? Oke, saya ulang saja. Tegangan aki terbaca 12,42. Saya naikkan. Kalian perhatikan, saya ulang. Jadi tegangan aki dan tegangan input sama. Kalian lihat besar arusnya pasti 0. Saya charger 0. Jadi bila tegangan input 12,42, 0 arusnya. Kemudian saya naikkan 2 volt saja, 12,62. Tegangan akinya masih sama, kita lihat. Saya naikkan sebesar, jadi saya naikkan tegangan sebesar 0,2. Saya charger, kalian perhatikan besar arusnya. Ini karena akinya tidak begitu bagus, kalian perhatikan pada saat saya charger terbaca 250 mA. Ini hanya berbeda 0,2 volt. Kemudian kita naikkan lagi menjadi 13 volt. Tegangan baterai sudah menjadi 44. Saya naikkan 13 volt. Oke, saya coba charger, kalian perhatikan besar arusnya sekitar 500 mA.
600 mA. Kemudian saya naikkan tegangan input sesuai dengan tegangan cutoff. Jadi tegangan input bila tidak ada tambahan modul apapun tidak boleh melebihi tegangan cutoff. Untuk aki ini 13,8. Jadi saya naikkan 13,8, inputnya 12,49. Oke, seperti ini. Bila tidak ada tambahan modul apapun, tegangan input tidak boleh melebihi tegangan cutoff baterai atau aki yang akan kita charger. Kalian perhatikan besar arusnya, akan saya coba charger. Kalian lihat sekejap aja sudah di atas 2 ampere. 2 ampere. Oke, dari hasil percobaan ini kalian bisa perhatikan bahwa perbedaan tegangan aki dan input sangat mempengaruhi besar arus charger. Ini yang kalian harus pahami. Jadi bila menggunakan solar cell, bila kalian menggunakan MPPT atau PWM istilahnya, kalian menjadi paham. Oke, kemudian yang paling penting lagi yang masih salah juga. Misalkan kalau tegangan aki 12 volt, aki motor ini, kemudian tegangan input 13,8, biasanya arusnya sekitar 5 ampere. Tapi kalian harus perhatikan kemampuan dari tegangan input. Tegangan input ini kebetulan contohnya 4 ampere maksimum. Jadi walaupun akinya kosong sekali yang harusnya 5 ampere, tentu pembacaannya sebesar 4 ampere karena kemampuan dari input. Jadi rumusnya daya input P in sama dengan P out plus rugi. Rugi-rugi ini merupakan rugi-rugi kabel, rugi-rugi komponen tambahan misalkan. Jadi Vin ini tegangan input dikali arus input sama dengan tegangan output dikali arus output plus rugi-rugi. Mudah-mudahan kalian paham. Kemudian yang ada lagi yang penting. Jadi dari hasil percobaan ini kita bisa mencharger ini lebih cepat dengan cara menaikkan tegangan inputnya, misalkan 18 volt. Jadi arusnya mungkin bisa di atas 5 ampere awalnya. Tapi itu membahayakan karena tidak ada yang membatasi tegangan yang masuk ke aki. Karena itu, bila tegangan input melebihi tegangan cutoff agar proses menjadi lebih cepat, kalian wajib tambah modul yang ada cutoff-nya, seperti ini. Saya ulang, bila tegangan input yang kalian gunakan di atas tegangan cutoff, maka rangkaian harus kalian tambah modul cutoff agar pada saat dia memasuki tegangan cutoff otomatis off. Jadi sangat aman sekali. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Saya tunggu pertanyaan yang lainnya saja. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.